Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita tetap bernafas dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan dakwah tentang pergaulan bebas remaja. Pergaulan bebas di kalangan remaja. Berbicara mengenai remaja adalah masa peralihan manusia dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini pula sering terjadi ketidakstabilan emosi yang tidak sehat. Emosi yang tidak terkendali ini pula mampu membuat mereka berkeinginan untuk mencoba sesuatu, meskipun hal tersebut tidak sepantasnya untuk dilakukan. Mereka tidak lagi memperdulikan batasan yang sudah ditetapkan oleh agama, lingkungan, sosial, maupun hukum yang berlaku. Seperti yang sudah diketahui bahwa orang tua tidak bisa selalu dapat mengawasi anak dengan sepenuhnya dan hanya dapat mengawasi ketika sedang berkumpul di rumah. Mungkin saat kita kecil, orang tua masih dapat mengawasi kita sepenuhnya. Akan tetapi, semua itu berubah saat kita mulai menginjak remaja, di mana ruang lingkup sosial kita lebih luas, baik itu dari lingkungan sekolah atau lingkungan bermain, apalagi ketika kita mulai merasa memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis. Pada dasarnya, itu merupakan ciri khas dari remaja yang hakikatnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Tanpa hakikat itu, remaja tidak berkembang dengan semestinya. Apalagi jika sudah memiliki rasa ketertarikan, muncul hawa nafsu seksual. Hal itu mungkin bisa mendapat pahala jika nafsu itu disalurkan ketika sudah menikah, tetapi akan menjadi mara bahaya jika dilakukan sebelum waktunya. Apalagi jika lingkungan sekitar mendukung perbuatan yang melanggar norma tersebut, seperti dengan disarani tempat untuk berzudi, berzina, minum keras, dan narkoba. Karena remaja saat ini sangat rentan sekali dengan meniru perbuatan tersebut, padahal mereka sendiri mengetahui bahwa perbuatan tersebut berakibat buruk bagi mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan bagi remaja untuk mengikuti kegiatan yang mengarahkan pada hal yang positif, dan kita harus menunjukkan perilaku yang baik seperti menjauhi teman yang membawa dampak negatif, tidak minum alkohol, tidak merokok, dan tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Hal itu dapat menghancurkan masa depan kita. Hadirin yang terhormat, pergaulan yang ini cenderung menuju pada pergaulan bebas. Dengan bebas yang dimaksud adalah melawan batas-batas norma yang ada. Karena itu, pergaulan bebas cenderung mengarah pada hal-hal yang negatif seperti seks bebas, mabuk-mabukan, tawuran, serta penggunaan obat-obatan terlarang. Lemahnya iman dan kurangnya ilmu agama yang ditanamkan secara kuat bagi remaja juga dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas. Sesungguhnya, Islam telah mengatur etika pergaulan remaja. Perilaku tersebut merupakan batasan-batasan yang dilandasi nilai-nilai agama. Oleh karena itu, sudah seharusnya para remaja memperhatikan dan melaksanakan etika-etika pergaulan dalam pandangan Islam untuk mencegah terjadinya suatu yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Bentuk-bentuk pergaulan bebas. Berbicara mengenai pergaulan bebas, tidaklah cukup jika hanya membahas mengenai seks, karena ruang lingkup penyimpangan yang terjadi di dalam pergaulan bebas sangat luas. Contohnya, banyaknya remaja masa kini yang turut mengikuti temannya, menjadi anak jalanan, atau yang bisa disebut dengan punk. Hal ini juga merupakan pergaulan bebas yang sangat berbahaya, karena jika seorang remaja sudah menjadi anak jalanan, maka penyimpangan yang mereka lakukan akan bertambah luas. Mereka bisa saja untuk memulai mencoba minuman-minuman keras, merokok, narkoba, bahkan tawuran yang bisa membuat mereka kehilangan nyawanya. Tentulah hal tersebut sangat logis untuk dilihat. Mereka hanya merugikan dirinya sendiri dan mempermalukan nama keluarganya. Tentulah peran orang tua sangatlah penting dalam menjaga anaknya. Bagaimana cara mereka bisa merangkul anaknya agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Tidak mau kalah, internet pun juga ikut andil dalam pergaulan bebas. Internet menjadi pergaulan terbesar dalam pergaulan bebas di kalangan remaja. Anak yang masih dalam tahap tumbuh menjadi seorang remaja pasti memiliki rasa keingintahuan yang besar. Mereka bisa saja membuka situs terlarang ataupun melihat video yang seharusnya tidak mereka lihat, sehingga menimbulkan rasa keingintahuan untuk mencoba yang menyebabkan mereka terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang. Sebenarnya,
Tidak ada yang salah mengenai internet jika kita menggunakannya dengan bijak. Tapi, alangkah baiknya dalam penggunaan internet, terutama saat anak mulai menginjak remaja. Sebaiknya anak dibimbing atau diawasi, agar tidak sampai mengakses konten negatif yang dapat mempengaruhi mereka untuk terjerumus ke dalam lembah hitam pergaulan bebas. Hadirin yang terhormat, remaja sendiri merupakan tonggak bagi bangsa untuk kedepannya. Mereka menjadi pemimpin bagi bangsa. Apa jadinya kalau para remaja tersebut terjerumus ke pergaulan bebas dan merusak masa depannya? Maka dengan otomatis negara kita juga akan kehilangan bibit-bibit unggul untuk memimpin mereka di masa depan. Sebagai generasi muda, kita sangat diperlukan dalam membangun menuju Indonesia yang lebih maju. Tidak ada gunanya kita melakukan hal-hal yang tidak baik tersebut. Hal tersebut tidak akan menimbulkan kebaikan, tapi hanya memberikan malapetaka. Marilah kita menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai generasi muda untuk membangun negara yang lebih baik. Solusi mengatasi pergaulan bebas. Sebagai orang yang beragama, kita harus menjauhkan segala sesuatu yang dapat menjerumuskan kita dengan membatasi pergaulan kita. Bagaimana semestinya kita dalam bergaul serta etika pergaulan yang harus selalu kita jaga. Pergaulan harus dapat kita batasi agar kita bisa membedakan mana yang di luar batas dan mana yang wajar. Jangan membiarkan diri kita larut dalam hal yang menyimpang. Mari terus membuka mata hati kita bahwa tidak semua dari apa yang kita lihat pantas untuk kita lakukan. Remaja sangat rentan terhadap ancaman pergaulan bebas. Peran orang tua, lingkungan, dan orang yang dekat sangat dibutuhkan. Maka dari itu kita harus terbuka kepada orang lain. Tidak ada alasan yang membuat kita tetap berada dalam pergaulan bebas. Bagi para remaja yang sudah terjebak di pergaulan bebas, segeralah keluar dari lubang hitam tersebut, karena bisa mempengaruhi masa depan yang telah kamu rencanakan. Memang tidak mudah membangun kembali hal yang telah rusak, tetapi selalu ingat pepatah, lebih baik terlambat daripada tidak. Sekian uraian yang dapat saya sampaikan mengenai ceramah pergaulan bebas di kalangan remaja. Bukan bermaksud untuk menggurui, tapi ada kalanya kita sebagai manusia harus saling mengingatkan agar kita dapat terselamatkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf atas perhatiannya. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.